你不是核心弟子吗？我当然是核心弟子了，是来体察民情的，才能更好的建设宗门呢。我被楷模了。当杂役的感觉。刚刚宗主的话是什么意思啊？要从杂役弟子做起。师兄如此高风亮节，让全宗门的人都知道。走远了吗？最贵重的东西，你却有如此特殊的癖好。我就让你当核心弟子，你愿意当杂役就当吧。Kembali lagi bersama Bang Jago. Seperti biasa Mimin selalu mendoakan kalian semoga selalu dalam keadaan sehat dan dalam kondisi terbaik ya. Di video kali ini Mimin akan menceritakan sebuah donghua seri San Qian Dao. Tak berlama-lama langsung saja kita masuk ke isi ceritanya. Setelah pertikaian selesai antara Wuzhou Ketua Mo dan Sekte Juntian, Wuzhou dibawa ke wilayah Sekte Dao untuk dinobatkan menjadi murid inti di Sekte Dao. Namun di episode kemarin ada sebuah kisah menarik guys, di mana Ketua Mo lupa membawa Xuan Cheng ke Sekte Dao. Alhasil setelah Ketua Mo kembali ke Sekte Juntian, dia lantas mendapati Xuan Cheng yang sudah babak belur. Tapi untuk membayar kesalahannya, Ketua Mo berjanji akan menjadikan Xuan Cheng sebagai murid inti di sektenya. Mendengar hal itu, Wuzhou seperti meremehkan Sekte Dao, soalnya Wuzhou tak menyangka jika Sekte Dao dapat dengan mudah merekrut seorang murid inti tanpa harus menjadi murid jenius. Alhasil perkataan tersebut membuat Ketua Mo tersinggung hingga akhirnya ia pun menghukum Wuzhou untuk menjadikannya seorang murid tukang dan mengirimnya ke gudang belakang. Jelas situasi ini sangatlah menyedihkan di mana diketahui seorang murid tukang itu hanyalah mendapati sebuah bayaran berupa 2 batu spiritual dalam sebulan. Tentu dengan ini Wuzhou terlihat sangatlah mengeluh. Soalnya jika hal ini terus berlanjut, maka dia tidak akan bisa untuk mempercepat pelatihannya. Dimana untuk mempercepat kultivasinya, Wuzhou memanglah membutuhkan sumber daya yang sangat banyak. Terlebih pelatihannya ini bukanlah pelatihan sembarangan, dimana untuk menjadi kuat Wuzhou diharuskan mendapatkan harta yang cukup banyak. Karena nantinya harta tersebut akan dia rubah dengan mangkuk ajaibnya menjadi sebuah pil peningkat kekuatan. Dan saat ini sumber daya yang didapatkan jelas sangatlah tidak cukup. Membuat Wuzhou pun sangat bersedih. Dan tak lama dari itu tiba-tiba pintu di tempat Wuzhou terbuka. Di sana muncullah kedua murid tukang Su Hao dan Su Yang. Keduanya seperti biasa melakukan pekerjaan mengangkat rongsokan pedang yang telah digunakan oleh para murid di Sekte Dao. Keduanya merasa terkejut setelah melihat di gudang ini ternyata ada si Wuzhou yang kini berada di sana. Jelas kedua murid tukang ini menjadi kebingungan dengan kehadiran Wuzhou di tempat ini. Su Yang kebingungan dengan Wuzhou yang notabene murid inti kok ada di tempat ini ya. Mendengar ini Wuzhou sedikit panik, dia mencari cara untuk meyakinkan kedua murid tukang ini. Yaitu dengan kembali mengatakan jika dirinya ini adalah murid inti. Namun mengenai tujuannya datang ke tempat ini, itu hanyalah Wuzhou ingin memahami kehidupan orang-orang di Sekte Dao. Barulah mendengar penjelasan itu keduanya pun mengerti dan kembali percaya jika Wuzhou ini adalah seorang murid inti. Bahkan setelah mendengar perkataan Wuzhou barusan, kedua murid tukang ini seketika mengagumi Wuzhou. Kemudian demi untuk meyakinkan kedua murid ini, Wuzhou bahkan menyarankan kepada kedua murid ini jika di masa depan mereka mendapatkan sebuah masalah, maka mereka diminta untuk mendatangi Wuzhou saja. Alhasil dengan begitu Wuzhou pun merasa tenang karena akhirnya dirinya berhasil membohongi kedua murid tukang ini. Karena menurut Wuzhou jika saja barusan identitasnya terungkap, maka tentu si Wuzhou ini akan merasa malu. Kemudian tak lama dari itu terdengarlah suara yang menanyakan kondisi dari Wuzhou setelah menjadi seorang murid tukang. Jelas saja pertanyaan ini seperti menghancurkan semua tindakannya Wuzhou barusan yang telah meyakinkan kedua murid tukang ini. Ternyata suara itu bersumber dari tetua Mo yang kini datang ke tempatnya Wuzhou.
Wujo merasa panik, bahkan kedua murid ini juga mulai agak kebingungan guys dengan situasi saat ini. Mereka bertanya-tanya mengenai maksud dari perkataan ketua Mo barusan. 刚刚宗主的话是什么意思啊？ Suyang sampai mengira jika Wujo ini sudah berbohong karena dia hanyalah seorang murid tukang. Waduh, Wujo sangat panik guys. Dia takut jika identitasnya terbongkar akibat kedatangan dari ketua Mo. Dimana jika sekarang ketua Mo mengatakan yang sebenarnya, maka jelas si Wujo ini akan merasa sangatlah malu. 哎，您怎么又来看我了？ Alhasil karena seperti itu si Wujo segera melakukan sebuah akting dengan menanyakan mengenai alasan ketua Mo yang menemuinya. Dia seperti biasa melakukan kebohongan dengan mengatakan kata-kata yang seperti Wujo terlihat sangatlah hebat. Karena dia seperti menolak untuk menjadi murid inti dan memutuskan untuk tidak menjadi murid inti. Karena untuk menjadi seorang praktisi terhormat, maka Wujo memutuskan memulai pelatihannya sebagai murid tukang. 要从杂役弟子做起。 Jelas momen ini membuat kedua murid tak menyangka dengan keputusan Wujo. Keduanya berpikir Wujo ini sangatlah hebat karena ia telah berani menolak tawaran ketua Mo yang akan menjadikannya sebagai murid inti. Bahkan selain itu keduanya sangatlah kagum dengan Wujo. Soalnya demi untuk kediaman Sekte Dao, dia rela menolak tawaran untuk menjadi murid inti. Dan dia ingin memulai pelatihannya dengan menjadi murid tukang terlebih dulu. Tapi ketua Mo sudah muak dengan tingkah laku Wujo. Segera ia pun menyuruh kedua murid tukang tadi untuk segera pergi. 你们两个先下去吧。 Keduanya masih saja terus memuji Wujo yang bahkan mereka akan menyebarkan informasi semacam ini kepada semua senior di Sekte Dao. 许师兄如此高风亮节， 让全宗门的人都知道。 Setelah mereka pergi, ketua Mo langsung saja menyuruh Wujo untuk tidak berpura-pura lagi. Soalnya dia sudah tahu sikap Wujo barusan itu hanyalah sebuah akting belaka. 走远了吗？ Wujo kemudian menghadap ketua Mo dan mengatakan jika dia telah bersalah. Jadinya Wujo meminta untuk kembali menjadikannya murid inti karena dia tidak mau menjadi murid tukang. Dia mengatakan jika saja dirinya terus berada di tempat ini, maka dia sudah tak akan bisa menyelamatkan istrinya yang telah diculik oleh Akademi Jiju. Tapi ketua Mo seperti tidak peduli akan masalahnya Wujo. Yang ada dia malah meminta Wujo untuk menyerahkan barang yang dia inginkan. Dari sini Wujo kebingungan barang apakah yang dimaksud ketua Mo. Ketua Mo menjelaskan sebuah barang yang menjadi barang berharga dari tubuhnya Wujo. 最最贵重的东西。 Awalnya Wujo kebingungan dan sedikit berpikir untuk mencari tahu barang apakah itu. Namun seketika ia pun menjadi ketakutan dan menjauhi ketua Mo ketika Wujo berpikir ketua Mo ini sangatlah tidak normal. 你竟有如此特殊的癖好！ Namun jelas anggapan Wujo ini salah. Sebenarnya yang diinginkan ketua Mo 我说的是 adalah 道 sebuah 主戒 cincin 指。 yang sebelumnya Wujo dapatkan di alam rahasia. Yakni itu adalah cincin Dao. Sontak saja mendengar itu Wujo kembali menjadi panik. Dia bertanya-tanya kenapa ketua Mo ini mengetahui tentang cincin tersebut yang ada di tangan Wujo. 你怎么知道我有道戒？ Ketua Mo menjelaskan sebelumnya Yao Yao lah yang telah menceritakan keberadaan cincin tersebut, jadinya demi untuk mendapatkan cincin itu. Ketua Mo rela menukarnya dengan menjadikan Wujo sebagai murid inti pada sektenya. Jelas lagi-lagi dan lagi Wujo dibuat kaget dengan pernyataan ketua Mo. Karena penerimaan Wujo sebagai murid Sekte Dao ternyata bukanlah didasari atas kejeniusannya, melainkan itu adalah pertukaran cincin Dao. Segera ketua Mo meminta Wujo untuk menyerahkannya karena dengan itu maka dirinya berjanji akan menjadikan Wujo sebagai murid inti. 我就让你当核心弟子。 Namun Wujo merasa sangat kebingungan karena nyatanya cincin tersebut telah ia lebur untuk dirubah menjadi sebuah pil. Wujo sangat panik jika ketua Mo mengetahui cincinnya sudah tidak ada, maka pasti ketua Mo akan mengusirnya dan tentu akan menghajarnya. Di sana Wujo kemudian mencoba untuk melakukan negosiasi dengan mengubah barang yang diinginkan ketua Mo. 换个条件啊！ Namun ketua Mo menolaknya karena barang yang diinginkannya itu hanyalah cincin tersebut. Ketua Mo mengatakan jika Wujo tidak menyerahkannya, maka Wujo akan terus berada di sini menjadi seorang murid tukang di sisa kehidupannya. 不交出道戒，你就一直当杂役。 Awalnya Wujo merasa bersedih, tapi akhirnya ia pun menjadi senang karena meskipun Wujo menjadi murid tukang, dirinya tidak perlu khawatir lagi akan sumber daya pelatihannya. 那我就不愁修炼资源了呀！
Soalnya nantinya Wujo akan mendapatkan banyak pedang rusak untuk dia lebur menjadi pil penambah kekuatan. Ketua Mo kembali menanyakan mengenai jawaban Wujo. Dan tak disangka jawaban Wujo ini membuat Ketua Mo terkejut karena dia mengatakan Wujo akan tetap menjadi murid tukang. 快交出！ 我要当杂役弟子。 Tetua Mo mencoba kembali menanyakan ulang hingga menyebutkan satu persatu keuntungan jika Wujo menjadi murid inti, di mana selain sumber daya berupa obat-obatan yang akan didapatkan oleh murid inti. Ketua Mo juga menyebutkan jika Wujo menjadi murid inti, dia juga diperbolehkan mempelajari keterampilan tempur di tingkat tinggi. 我不需要。 Yang bahkan tak tanggung-tanggung demi untuk meyakinkan Wujo, Tetua Mo sampai mengira jika Wujo menjadi murid inti, maka dia akan mendapatkan kesempatan untuk menjadi praktisi terkuat. 不想压那树吃一头了。 Namun semua tawaran itu ditolak oleh Wujo karena katanya Wujo tetap akan menjadi praktisi kuat meskipun dia tidak menjadi murid inti. Wujo bilang menjadi praktisi kuat tidak ada sebuah jalan pintas. Sontak Tetua Mo pun akhirnya pergi dan mengatakan dia akan menunggu ketika Wujo mau mengubah keinginannya. Tapi Wujo sama sekali tidak ada niatan untuk mengubahnya. 可以修炼，我怎么可能会后悔？ Karena dia saat ini sudah optimis dengan hanya berada di tempat ini, dirinya akan menjadi kuat dan akan segera pergi untuk menyelamatkan istrinya. 货真价实的传人开始修炼。 Dan dari sinilah Wujo pun memulai pelatihannya dengan mengumpulkan pedang-pedang rongsokan. Benar saja pedang sisa pertarungan berserakan di dalam arena. Wujo pun sangatlah senang dan mengumpulkan semuanya. Tapi di saat itu kedua murid yang sedang bertarung tiba-tiba terbang ke arahnya dan menghancurkan semua pedang yang dia kumpulkan. Membuat Wujo pun kesal dan akhirnya ia pun maju dan bersiap untuk melakukan pertarungan. Dan setelah itu, waduh bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk mengawal Donghua ini. Dan sampai jumpa di video selanjutnya.